Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam. Dan perikop yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan 20. Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan 20. Dan ayat 18 yang akan menjadi nats renungan kita berkata demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian perikop ini saya mengambil satu tema, Allah menyelamatkan umatnya. Allah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara, Allah membenci dosa. Dan tentu pasti akan menghukum orang yang melakukan dosa. Tetapi Allah juga mengampuni orang-orang yang mengakui dosanya dan bertobat sepenuhnya. Dan Allah akan menyelamatkan mereka. Dalam bagian perikop ini berkisah tentang pengharapan Yehuda akan keselamatan yang akan datang daripada Tuhan Allah Israel. Ketika mereka mengakui dosa-dosanya, tidak hanya menyelamatkan, tetapi Allah juga akan menerangi umat dengan firman-Nya dan memulihkan hidup mereka. Orang Yehuda kembali akan menerima pemulihan. Yehuda benar-benar telah menyadari kejatuhannya dan kehidupan mereka yang begitu gelap. Karena itu mereka menyatakan pertobatan dan siap memikul segala akibat daripada dosa mereka. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu ayat 8 sampai dengan 9. Nah, pertobatan Yehuda diterima oleh Tuhan. Sehingga Mika menyatakan sebuah janji tentang pemulihan Yehuda di masa mendatang. Pada waktu itu, bangsa-bangsa yang mempertanyakan keberadaan Tuhan dan segenap musuh Yehuda akan dipermalukan dan menerima hukuman Tuhan. Pada ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang berdosa, manusia memerlukan pertolongan Allah untuk menyelamatkannya dari perbudakan dosa itu sendiri. Dari manusia atau dari kita harus ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar menyesal, tapi kembali dilakukan. Namun harus ada penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu ada pengakuan dosa-dosa itu di hadapan Allah. Dengan mengakuinya, kita akan sadar bahwa kita telah menyimpang daripada kehendak Allah. Selain itu, kita pun sadar bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Allah melihat pertobatan umatnya, sehingga akan mengampuni dan menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
setelah menerima keselamatan itu, setiap orang perlu dan harus diterangi dan dituntun oleh firman Tuhan. Karena tanpa tuntunan daripada firman, kebenaran firman Tuhan, maka tentu apa yang dilakukan itu dalam kehidupan ini bisa saja akan kembali kepada dosa itu sendiri. Nah, sehingga setiap orang yang telah menerima keselamatan itu, ia harus mau diterangi, dituntun oleh firman Tuhan. Mengapa? Agar ia tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Karena firman Allah itulah yang akan memimpin setiap orang menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya. Seperti Allah memulihkan Yehuda, Allah juga akan memulihkan hidup kita yang penuh dengan dosa. Karena kita tidak dapat memulihkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Nah, maukah kita datang kepadanya, mengakui dosa kita, menyadari keberadaan kita, sehingga kita pun mengalami pemulihan itu. Dan maukah kita ketika kita mengalami pemulihan itu, ketika kita menerima keselamatan itu, kita mau dituntun, diterangi oleh firman Allah. Kehidupan kita jalani sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakui, kami menyadari bahwa terkadang kami lemah, kami tidak berdaya. Di tengah-tengah berbagai godaan, cobaan kehidupan ini, pergumulan. Tetapi Tuhan, kami meyakini di dalam iman, ketika Tuhan Yesus yang menyertai kami, ketika Tuhan Yesus yang mengurapi kami melalui urapan kuasa Roh Kudus, kami pasti dianugerahkan hikmat sehingga mampu menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Berkatilah setiap kehidupan kami, jemaat-Mu ya Allah. Berkatilah di dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah hanya boleh terjadi demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Tuhan, tuntun sertai kami dengan kasih setia-Mu. Karena sesungguhnya di dalam setiap kelemahan keterbatasan kami, kuasa Allah menjadi nyata. Ini doa kami Bapa. Permohonan kami, bukan memerintah, tetapi jadilah kehendak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom.